Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berjumpa di layar ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, serta karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan yang dengannya dapat kita manifestasikan dalam bentuk amalan perbuatan serta ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan qudwah hasanah kita semua sebagai orang yang telah memperjuangkan agama Islam, sebagai orang yang telah mengorbankan segala apapun yang beliau miliki dalam kehidupan dunia ini untuk memenangkan dan menjayakan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita akan berdecak kagum dengan runutan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala angkat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tentu saja membagi Al-Qur'an itu ke dalam beberapa bagian. Sebagian di antara ayat-ayat tersebut berbicara tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini. Sebagian dari ayat tersebut berbicara tentang akidah, tentang keyakinan seorang manusia dalam kehidupan dunia ini, dan sebagian lagi ayat-ayat tersebut berbicara tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dan ingin diajarkan kepada umat manusia agar mereka mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari kisah-kisah tersebut. Kalau kita membaca dari awal mushaf, dari awal Al-Qur'an, dimulai dari surah Al-Fatihah, lalu kemudian masuk ke dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah sebagai surah yang terpanjang, maka kita akan mendapati bahwa kisah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala angkat di dalam surah tersebut atau di dalam Al-Qur'an secara umum adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah kisah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari berbagai macam jenis kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan abadikan di dalam Al-Qur'an. Memang apabila kita melihat kepada alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai kisah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an menurut urutan atau runutan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita akan bertemu dengan jawaban bahwa memang Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan beliau memiliki tugas khusus yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan titahkan kepada beliau, yaitu untuk menjadi khalifatan fil ardi, sebagaimana ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka sebagai manusia yang paling pertama dan juga sebagai nabi yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala angkat dari seluruh nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada, maka kisah yang paling pertama inilah yang paling tepat memang untuk disebutkan di dalam Al-Qur'an agar kemudian orang-orang yang mungkin belum memiliki latar belakang pengetahuan tentang agama Islam, ketika mereka membaca Al-Qur'an dari awal, maka mereka akan bertemu dengan kisah yang paling pertama
yaitu kisah orang yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kehidupan dunia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya, sehingga dari sisi keajaiban Al-Qur'an itu sendiri, maka Al-Qur'an ini memang ya sangat pantas untuk kita berdecak kagum dan sangat ya berbangga dan merasakan kemuliaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat ini, kepada umat Islam, yaitu umat yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah pertama yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebutkan di dalam Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beberapa potret, beberapa kisah, beberapa cerita berkenaan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di antara kisah tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Wa in qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Adam, ya, wahai Hawa, silakan kamu masuki surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kamu tinggal di dalamnya. Dan bagimu segala sesuatu yang ingin kamu makan, yang ingin kamu cicipi dari berbagai macam jenis buah-buahan yang terdapat di dalamnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Tapi jangan sekali-kali kalian berdua mendekati satu pohon ini. Ya. Kenapa? Karena kalau sekali-kali didekati oleh keduanya, maka dia akan termasuk ke dalam golongan yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Nah, menarik di sini karena surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istri beliau, di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam jenis kenikmatan, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya. Namun tetap saja di dalamnya masih ada bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam. Karena memang hakikat kehidupan dunia seperti itu, atau hakikat kehidupan seorang manusia ketika Allah menciptakannya adalah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ujian yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah untuk tidak mendekati pohon yang terlarang itu di dalam surga. Nah, dengan adanya ujian ini, iblis laknatullah alaih yang memang sejak awal ketika diperintahkan oleh Allah dalam kisah sebelumnya, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat termasuk iblis di dalamnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis laknatullah alaih enggan untuk sujud kepada Nabi Adam sebagaimana kisah yang kita ketahui bersama. Lantas kemudian ketika iblis mengetahui bahwasanya Allah telah melarang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam untuk mendekati pohon yang terlarang tersebut, maka iblis mengambil kesempatan untuk menggoda, membisiki bisikan-bisikan, rayuan-rayuannya kepada Adam dan Hawa agar mencicipi atau mendekati dan mencicipi buah daripada pohon tersebut. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mencicipi ya buah daripada pohon yang terlarang tersebut, maka pakaian mereka tanggal sebagaimana dikisahkan dalam ayat yang lainnya, dalam surah yang lainnya. Lalu kemudian keduanya berusaha untuk memetik ya, dedaunan yang bisa mereka petik dari pohon-pohon yang ada untuk menutupi aurat mereka atau untuk menutupi aurat Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Hawa alaihissalam dari surga menuju kehidupan dunia. Dan inilah memang sebenarnya hakikat daripada takdir yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Makanya di awal ayat atau di lembaran sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi untuk kalian, untuk umat manusia. Ya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada lembaran berikutnya tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan seorang khalifah, seorang pemimpin,
seorang yang memakmurkan kehidupan dunia. Maka memang takdirnya Nabi Adam alaihissalam adalah bahwasanya beliau akan turun dari surga Allah Subhanahu wa taala menuju kehidupan dunia ini. Dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita mencela bapak kita semua, Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, bahwa kalau seandainya keduanya tidak mendekati pohon terlarang itu, maka kita akan tinggal di dalam surga secara keseluruhan. Kenapa? Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendiami dan tinggal di dalam kehidupan dunia ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir daripada kisah tersebut, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Maka Nabi Adam alaihissalam menerima kalimat-kalimat, wejangan-wejangan, firman-firman wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala untuknya, fataba alaihi. Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kisah ini tentu saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita, kepada umat manusia, kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya seorang yang melakukan perbuatan dosa itu bukanlah akhir daripada kondisi dan keadaan dia dalam kehidupan dunia. Seharusnya ketika kita bercermin kepada kisah Nabi Adam yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan dosa, maka mari kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam, bahwa setelah kita melakukan perbuatan dosa dan kesalahan kepada Allah, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah yang lainnya, Nabi SAW mengisahkan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang sahih tentang salah seorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Ini adalah kisah yang sangat masyhur dan telah diangkat dalam berbagai macam atau dalam film-film yang ditayangkan oleh kaum muslimin secara umum tentang kisah yang seseorang yang telah membunuh, menghabisi 99 orang dalam kehidupannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendatangi salah seorang rahib. Mendatangi salah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Maka dia menyampaikan kisahnya dan apa yang terjadi dalam kehidupannya, bahwa dia telah membunuh 99 orang dalam kehidupannya. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka rahib tersebut karena dia lebih memaksimalkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak belajar menuntut ilmu syar'i atau mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya, baik itu kitab Taurat ataupun Injil, maka dengan spontanitas dia mengatakan bahwa kamu tidak memiliki lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena minimnya ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nah, mendengarkan apa yang disampaikan, orang ini sebenarnya masih setengah sadar atau masih setengah insyaf. Dia sebagian hatinya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian hatinya lagi masih terselimuti dengan gelapnya kezaliman, pembunuhan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun lamanya. Maka setelah mendengarkan perkataan rahib tersebut bahwa tidak ada kesempatan untuk bertobat baginya, maka gelapnya kezaliman yang pernah dia lakukan itu menyelimuti seluruh hatinya, dan dia menjadi gelap mata dan akhirnya menggenapkan jumlah tersebut menjadi 100 orang. Muncul lagi separuh dari hatinya yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pertanda taufik dari Allah. Ketika seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pertanda bahwa itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendatangi orang yang lainnya. Bukan lagi seorang rahib, seorang ahli ibadah, namun dia mendatangi seorang ahlul ilmi, seorang ulama, dan bertanya kepadanya, mengisahkan kepadanya bahwa salah seorang dari 100 yang tadi saya bunuh ini adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah. Apakah masih terbuka kesempatan taubat bagi saya? Maka sang alim tersebut mengatakan, tentu saja, siapa yang melarangmu dari pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama nyawa masih dikandung badan, maka masih terbuka kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setelah itu sang alim ini memberikan nasihat kepada orang tersebut bahwa kalau kamu masih tetap tinggal di kampung halaman kamu, padahal saya tahu di kampung halaman kamu itu banyak orang-orang yang berbuat jahat, maka hijrahlah dari tempat tersebut, dari kampungmu itu menuju kampung yang jauh lebih baik, kampung fulan yang jauh lebih baik. Di sana ada banyak orang-orang soleh, ada banyak orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka berhijrahlah ke sana. Dalam perjalanannya menuju hijrah tersebut atau tempat hijrahnya itu, dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat rahmat dan malaikat azab untuk kemudian saat malaikat rahmat itu ingin menarik ruhnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat azab ingin menarik ruhnya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka datanglah seseorang ya sebagai bentuk penjelmaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan perkara tersebut, bahwa silahkan dihitung mana jarak yang lebih dekat kepada tempat kampung halaman yang ingin dituju atau kampung halaman yang baru saja dia tinggalkan itu, kampung jahat itu, maka itulah tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dihitung, jarak yang terpendek dan jarak yang terdekat adalah tempat di mana dia menuju hijrahnya itu. Sehingga malaikat rahmat kemudian menarik ruhnya dan dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengisahkan tentang seorang wanita yang memiliki profesi sebagai seorang pelacur. Profesinya adalah seorang pelacur. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, imra'atun baghiyah. Imra'atun baghiyah itu dalam bahasa Arab adalah seorang wanita yang gemar untuk melakukan tindakan pelacuran. Yang senang dan suka sering melakukan perbuatan zina. Bukan sekali, bukan dua kali, namun profesinya, pekerjaannya adalah sebagai seorang wanita pelacur. Dalam satu kesempatan, wanita ini berada dalam sebuah perjalanan dan dia mendapati dirinya sedang sangat kehausan. Dia melihat ada sebuah sumur tua. Kata Nabi SAW, dia mendapati bahwa di sumur tua itu tidak ada timba, tidak ada ember sama sekali untuk dia mengambil air daripada sumur itu. Maka wanita itu dengan terompah yang dia pergunakan, dia lepaskan salah satu terompahnya, dia masuk ke dalam sumur itu. Dan subhanallah, para ulama kita menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan oleh wanita pelacur tersebut. Ya, wanita dari kalangan Bani Israel. Wanita tersebut kemudian ya melepaskan terompah atau sepatu yang dia miliki, lalu masuk ke dalam sumur yang dalam itu, dan dia mengais-ais air yang masih tersisa atau yang terdapat dalam sumur tersebut dengan menggunakan sepatu yang dia miliki. Setelah itu dia panjat dengan menggunakan kedua kaki dan kedua tangannya, sedang mulutnya menggigit terompah atau sepatu yang berisi air untuk dia minum di atas. Setelah sampainya dia di atas dan dia telah meneguk seluruh air yang dia ambil dengan menggunakan sepatu yang dia miliki, ternyata dia dapati ada seekor anjing yang telah menjilati tanah, yang merupakan pertanda bahwa anjing itu adalah anjing yang sangat kehausan. Dan memang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa apabila seekor anjing itu sudah sampai pada kondisi yang sangat kehausan, maka tanah sekalipun akan dia jilati. Tanah sekalipun akan dia jilati, saking hausnya seekor anjing itu. Maka muncul perasaan iba, perasaan kasihan di dalam hati seorang wanita pelacur ini. Maka dia mengulangi apa yang tadi dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dia lakukan apa yang tadi dia lakukan ya untuk memberikan seteguk air kepada seekor anjing yang sangat kehausan itu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala menerima ya taubat daripada wanita pelacur itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang dia lakukan. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana tentu saja ada banyak kisah-kisah yang menceritakan kepada kita tentang proses pertaubatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mereka orang-orang yang soleh seperti Nabi Adam alaihissalam, ataukah mereka orang-orang yang memang memiliki atau memang bergelut dengan dunia gelap, atau mereka yang berada dalam dunia yang dipenuhi dengan kezaliman dan seterusnya. Kesemuanya itu
ya menceritakan kepada kita tentang proses pertaubatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang umat manusia dalam kehidupannya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian, pasti akan merasakan kematian, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah, ujian kepada kita semua. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan. Ujian itu tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan berikan baik itu kepada orang-orang yang soleh ataupun kepada orang-orang yang toleh, orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang buruk. Bahkan justru ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang soleh, cenderung jauh lebih berat dan jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian orang-orang yang memang sejak sana atau dari sananya memang dia adalah orang-orang yang memiliki tipikal lebih senang dengan keburukan dan kekejian. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang datang semisal dengan mereka. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah umat manusia akan dibiarkan mereka mengatakan saya telah beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan bahwa diri saya telah soleh, saya telah beriman kepada Allah, ya, dan dia menyatakannya dalam perbuatan kebajikan, kesolehan, ketaatan dan seterusnya, maka semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah keimanannya, ketaatannya memang benar-benar tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau justru dia berdusta dengan ketaatan itu. Justru dia berdusta dengan pengakuan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa laya'lamannallahu al-kadzibin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Allah sudah uji mereka. Sebagian di antara mereka dengan ujian tersebut Allah tahu bahwa dia jujur, tulus dan ikhlas dengan keimanannya, percaya kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab yang diberikan kepada mereka, dan sebagian lagi tidak lulus dari ujian tersebut. Mereka berdusta dengan pengakuan keimanan mereka kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, salah satu bentuk daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia adalah adanya dua potensi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah berkali-kali dalam surah Asy-Syams. Silahkan kita baca surah Asy-Syams dari awal ayat sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Ya, demi waktu malam dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak hal. Untuk apa sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala ini? Untuk menjelaskan persoalan yang akan kita sebutkan ini. Untuk menjelaskan persoalan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Allah mengatakan di ayat yang ke-7, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Ini lagi-lagi sumpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebelum mengangkat persoalan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, dan demi jiwa dan demi penyempurnaan jiwa tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu, mengilhamkan kepada diri kita masing-masing, setiap insan, setiap manusia, setiap pribadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka potensi untuk berbuat kefasikan, potensi untuk berbuat kesalahan, perbuatan dosa,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada mereka untuk melakukan ketakwaan, kebaikan, kesolehan dan seterusnya. Yang menarik adalah karena Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya dan di dalil-dalil yang lainnya menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar bertaubat kepadanya dan Allah mencintai orang-orang yang gemar mensucikan dirinya. Ayat ini atau dalil ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan ayat yang ke-8 yang tadi kita baca dari surah Asy-Syams. Ketika Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada masing-masing jiwa manusia potensi untuk berbuat tindakan keburukan dan potensi untuk melakukan perbuatan kebaikan. Allah mengatakan setelah ayat tersebut, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man ya dassaha. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut dan sangat merugilah orang-orang yang mengotori jiwa itu. Orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut, dengan melakukan berbagai macam jenis ketaatan, ibadah, amal soleh, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan pada dalil yang berikutnya, di mana Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar mensucikan dirinya. Di sini ada dua maknanya. Makna yang pertama secara zahir, setiap kali dia ingin melaksanakan ibadah salat atau ibadah-ibadah apapun yang ingin dia kerjakan dan dipersyaratkan untuk dia mensucikan dirinya secara zahir seperti berwudu atau mandi wajib, mandi besar dan sebagainya, maka ini masuk dalam makna bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersihkan dirinya secara zahir. Dan makna yang kedua adalah secara batin, orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, ya, dengan melakukan berbagai macam ketaatan, dengan melakukan berbagai macam usaha untuk tazkiyatun nafs, pensucian terhadap dirinya, melakukan latihan untuk jujur, melakukan latihan untuk bersikap benar, melakukan latihan untuk tidak berdusta dan sebagainya, maka orang-orang yang mensucikan jiwanya ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil tersebut. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini berkenaan tentang potensi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada seorang manusia. Bagaimana dengan potensi keburukan yang Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan pada jiwa manusia? Jadi Allah memberikan dua potensi pada kita. Potensi untuk melakukan ketakwaan, dari situlah lahir tazkiyatun nafs, dari situlah lahir ketaatan, amal soleh, ibadah, dan ini adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara zatnya dan diinginkan oleh Allah secara zatnya. Allah menciptakan kebaikan, Allah karuniakan kepada kita, mengilhamkan kepada kita potensi kebaikan karena memang Allah cinta kebaikan itu. Nah, bagaimana dengan potensi keburukan? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan itu karena memang Allah cinta dengan keburukan? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena di sana ada dua jenis iradah. Ya. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu adalah segala sesuatu keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan secara zatnya. Dari penciptaan itu Allah inginkan secara zatnya. Allah cintai secara zat daripada makhluk tersebut. Di sana ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah adalah keinginan dan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala miliki untuk menciptakan seorang makhluk, sebuah makhluk, namun tidak dicintai oleh Allah secara zatnya dari makhluk itu. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang lahir, akibat yang lahir dari keberadaan makhluk tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis bukan karena Allah mencintai iblis. Allah Maha tahu dengan kondisi iblis. Allah Maha tahu dengan kesombongan iblis. Allah Maha tahu dengan kondisi iblis bahwa dia akan terlaknat sampai dengan hari kiamat dan dia akan mendiami neraka Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia seru. Namun sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan untuk melihat siapa di antara kita-kita ini yang ikut ke dalam zumratu iblis, ke dalam kelompok golongan iblis, dan siapa di antara kita yang tidak mau mengikuti godaan serta bisikan dan rayuan daripada iblis laknatullah alaih.
Nah, begitu pula dengan potensi keburukan yang Allah berikan dalam diri kita ini. Potensi keburukan tersebut bukan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan itu. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ketika kita melakukan keburukan, kesalahan disebabkan potensi keburukan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini, maka bukalah satu pintu yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan dan Allah Subhanahu wa taala terus buka sampai dengan akhir zaman, yaitu pintu taubat. Ya. Kalau seandainya tidak ada potensi keburukan ini, kalau seandainya Allah tidak mengilhamkan kepada kita sebuah potensi untuk melakukan kesalahan, keburukan, maka pintu taubat tidak akan pernah terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal demi Allah begitu banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam syurganya, ditetapkan sebagai para penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala sejak awal memang karena mereka memiliki potensi keburukan. Dari potensi keburukan itulah mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, kisah yang tadi kita ceritakan, Nabi Adam alaihissalam sendiri tidak akan mungkin bisa bertemu dengan takdirnya untuk menjadi khalifatan fil ardi sebagai pemimpin, pengayom yang mengatur kehidupan dunia sebagai manusia yang paling pertama mendiami dunia ini, kecuali apabila beliau memiliki potensi keburukan itu. Ketika beliau melakukan kesalahan, lalu kemudian beliau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah dari kehidupan surga menuju kehidupan dunia, itu semua disebabkan karena potensi keburukan yang Allah ilhamkan kepada beliau. Namun jangan pernah berhenti pada potensi keburukan itu. Ya. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana tentu saja ada begitu banyak manfaat, ada begitu banyak faedah, keuntungan, kelebihan daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu sendiri, pemirsa sekalian, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu sendiri adalah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali sehari semalam. Dalam riwayat yang lain terkadang istighfar beliau sampai pada jumlah 100 kali sehari semalam. Beliau beristighfar, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau tahu bahwa taubat itu, istighfar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau tidak memiliki dosa sama sekali. Lantas mengapa beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sebanyak 70 sampai 100 kali? Karena beliau tahu bahwa istighfar itu adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan bisa sampai pada derajat taubat. Seseorang tidak akan bisa sampai pada kondisi dia menyesali keadaan yang telah dia lakukan, perbuatan yang telah dilakukan, dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang menangis, dengan hati yang dengan hati yang pecah, dengan hati yang penuh inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis laknatullah alaih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekal selama-lamanya dalam neraka, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita buka Al-Qur'an, buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang iblis tidak punya keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya taubat itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan dia enggan untuk sujud kepadanya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa kamu tidak mau sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada Adam.
engkau menciptakan saya dari api dan kamu menciptakan Adam dari tanah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwa engkau tidak berhak, tidak memiliki hak sama sekali ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya. Tidak boleh seorang hamba melakukan sikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis laknatullah alaihi dan dia dimasukkan ke dalam golongan yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau seandainya iblis itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya iblis bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yakin dan percaya pasti akan menerima taubatnya. Namun memang tidak ada taufik di sana. Alih-alih dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, justru iblis berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah waktu, berikanlah tangguhan kepada saya, usia yang panjang untuk saya, supaya saya bisa bertemu dan berjumpa dengan semua anak keturunan Adam. Agar kemudian saya bisa mengajak mereka, ya, membisikkan kepada mereka, menggoda mereka dengan kekuatan yang engkau karuniakan kepada saya." Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iradah keinginan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita jelaskan itu. Oleh karena itu, taubat ini memang persoalan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda bahwa dia mendapatkan taufik dari Allah. Orang yang gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, 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 maka itu adalah pertanda dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru umat manusia untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di antara manfaat lainnya daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa taubatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Bagaimana surah At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan dengan taubat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu dan dia akan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa selain diampuninya dosa-dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membalik ya, yang tadinya kita telah melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian kita menangis bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dosa-dosa yang kita lakukan itu tadi selain dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu akan dibalik menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Makanya taubat ini adalah manzilah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin ada seseorang yang diberikan karunia untuk bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha kecuali dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat taubat yang lainnya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang memisalkan tentang bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat seorang hamba yang beriman kepadanya. Jadi salah satu manfaat daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha adalah bahwa taubat itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan mengundang kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahi asyaddu farahan bitaubati 'abdihil mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin mahlikatin." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bangga, lebih berbahagia ya, dengan taubatnya seorang hamba yang beriman kepadanya dibandingkan kondisi seseorang yang tinggal berada di sebuah tempat, di sebuah tanah yang tandus dan itu bisa membunuhnya. Disebutkan di sini adalah fi ardi min rajulin fi ardin dawiyatin mahlikatin, di sebuah tempat yang tandus
dan tempat itu bisa membunuhnya. Seperti apa itu? Kata Nabi SAW, ma'ahu rahilatuhu. Orang itu memiliki unta yang dia tunggangi. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di atas daripada unta tersebut, dia meletakkan makanan dan minumannya. Fanama fastayqadha wa qad dhahabat. Orang itu ingin beristirahat, kata Nabi SAW. Ini permisalan dari Rasulullah SAW. Ya, bahwa kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatnya seorang hamba yang beriman kepadanya itu lebih besar dibandingkan dengan kondisi orang yang diceritakan oleh Nabi SAW ini. Ya, dia sedang melakukan sebuah perjalanan dengan seekor unta yang dia miliki. Di atas unta yang dia pergunakan itu ada makan dan minumannya, persediaan kebutuhannya. Lalu pada satu tempat dia kemudian beristirahat di tempat tersebut. Ya, ketika dia tidur, terbangun dari tidurnya, dia mendapati unta beserta seluruh makanan dan persediaan minumannya itu telah pergi. Ya, telah pergi dari tempat tersebut. Fatalabaha hatta adrakahul atash. Maka orang tersebut kemudian pontang-panting mencari unta tunggangannya itu, mencari persediaan makan dan minuman yang dia bawa, ternyata dia tidak dapatkan. Justru alih-alih dia berusaha mendapatkan unta serta semua persediaan makanan dan minuman yang dia cari itu, dia sendiri karena capek keliling ke sana kemari mencari unta tersebut, dia sendiri mengalami kehausan. Tsumma qala, maka dia mengatakan, arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut. Orang itu kemudian mengatakan, lebih baik saya kembali ke tempat semula tadi, tempat saya beristirahat, lalu kemudian saya tidur dan menunggu kematian saya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW fi ardin dawiyatin mahlikatin, di sebuah tempat yang tandus yang bisa mendatangkan kematian seseorang. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu di tempat itu. Ya. Tidak ada sesuatu di tempat itu. Tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang lain yang bisa membantu kita. Maka ketika unta, satu-satunya hewan yang bisa dia tunggangi untuk melewati perjalanan yang panjang itu, melewati tempat tersebut, ya, serta makan dan minuman yang dia miliki di atas tunggangannya itu telah pergi semuanya, maka dia yakin bahwa lebih baik saya kembali ke tempat semula dan saya tidur untuk menunggu kematian saya. Kemudian, ya, fawada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamut, maka orang tersebut kemudian meletakkan kepalanya di atas tangannya untuk menunggu kematiannya. Fastayqadha wa indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Ketika dia telah tidur, tiba-tiba saja kedua matanya terbuka dan dia mendapati unta yang tadinya telah meninggalkan dia kembali kepadanya di tempat tersebut, dan kembali pula bersama unta itu seluruh makanan dan minuman persediaan kebutuhannya. Bisa kita bayangkan pemirsa sekalian, bagaimana bahagianya orang yang sudah menyiapkan kematiannya di tempat tersebut, lantas kemudian seakan-akan dia kembali dari kematian itu. Bisa kita bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewafatkan kita semua, lalu kemudian Allah memberikan karunia, kesempatan kepada kita untuk mengembalikan ruh dan kita hidup kembali dalam kehidupan dunia ini. Kira-kira seperti apa bahagianya kita? Sedang kita tahu bahwa kita adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, perbuatan dosa dalam kehidupan dunia. Yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di seluruh dunia karena mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali. Orang ini, kata Nabi SAW, sebenarnya digambarkan oleh Rasulullah SAW seakan-akan mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali. Karena dia yakin dan percaya bahwa setelah unta dan semua makanan serta minumannya itu telah pergi, maka tidak ada sama sekali yang bisa menolongnya, selain dia pasti akan bertemu dengan kematian. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepadanya, dia berjumpa kembali dengan unta tunggangannya dan dia mendapatkan makan dan minumannya, maka dia menjadi orang yang paling berbahagia pada saat itu. Kata Nabi SAW, Allahu asyaddu farahan bitaubatil abdil mu'min min hadha birahilatihi wa zadihi. Maka sungguh kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatnya seorang hamba yang beriman kepadanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebahagiaan seseorang tatkala dia berjumpa kembali dengan tunggangan serta persediaannya. Oleh karena itu, penting untuk kita memperbanyak
taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya istighfar dan taubatan nasuha sebagaimana perintah Allah dalam surat Tahrim ayat 8 tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha di sini kata para ulama kita ada 3 syaratnya. Ya. Apabila dia adalah perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hak seorang manusia pun dalam persoalan itu, maka ada 3 syarat daripada taubatan nasuha. Yang pertama adalah segera berhenti ya, atau menyesali daripada perbuatan yang telah dilakukan itu. Ini yang paling pertama. Yang kedua adalah menyesal ya, dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan kesalahan yang telah dia lakukan. Sedangkan yang ketiga adalah berazam kuat, bertekad kuat untuk tidak lagi terjatuh dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang telah dia lakukan itu. Adapun kalau seandainya perbuatan dosa itu berkenaan tentang hak seorang manusia yang diambil, yang dirampas atau tidak diberikan, maka para ulama kita menambah ya syarat yang keempat, yaitu bahwasannya hal tersebut, hak-hak tersebut harus dikembalikan dan ditunaikan kepada mereka yang memilikinya atau kepada mereka yang berhak terhadap hak-hak tersebut. Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap penyesalan, terhadap sikap kita berhenti dari perbuatan dosa tersebut dan azam kita dan tekad kita yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka kalau dia berkenaan tentang ya hak seorang manusia, hak saudara-saudara kita yang kita ambil, yang kita rampas, maka kita wajib mengembalikan hak-hak tersebut ya kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha agar kemudian kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.